selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini ya. Minta tolong Mas Satria memimpin doa. Betul, siap, doa mulai. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, semuanya berdiri ya. Indonesia Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sedang bersedih? Ada yang sedang sakit hati? Ada yang galau? Tidak ada ya? Semuanya sehat walafiat, semangat mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah. Baik, berarti absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada, alhamdulillah. Delvino? Jihan? Rizky? Anggi? Sivana? Sela? Joyce? Satria? Oke, ada yang belum berhasil panggil? Tidak ada ya. Semuanya sudah dipanggil. Sekarang kita ice breaking dulu supaya fresh, supaya kita lebih fokus, supaya kalian lebih konsentrasi. Semuanya berdiri yuk. Ice breaking kita kali ini adalah menulis angka menggunakan jari. Jadi nanti ketika Bu Resti bilang 1, kalian ikuti 1 sambil nulis pakai jari. 2, begitu ya. Oke, bisa dimulai? Oke. 1. Mana suaranya? Ya, ditirukan ya. Yang semangat. 1. 2. 3. Oke, bagus. Sekarang ganti pakai kepala sama badan. Ya, kalau tadi pakai jari, sekarang pakai kepala sama badan. Bisa? 1, 2, begitu ya. Bisa? Kita coba. 3, 5. Ayo badannya. 6. 8. 9. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Berarti akan tampilkan salah satu ayat, nanti dibaca bersama-sama ya. Silakan dimulai. Bismillah. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi lam jalalah, hukum bacaan lam jalalah dan ro, tafhim dan tarkik ya. Sebelumnya kita untuk motivasi kita pagi hari ini, kita saksikan dulu video yang akan saya tampilkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Oke. Shadaqallahul adzim. Gimana, sudah mendengarkan semuanya? Sudah. Pendapat kalian gimana untuk anak yang juara lomba tartil nasional itu? Enak nggak, Cah? Enak. Enak nggak, Cah, didengar Enak. baca Al-Qur'annya? Enak. Kenapa kok bisa enak? Karena baca Al-Qur'annya secara tartil. Ngomong-ngomong soal tartil, ada yang tahu tartil itu apa? Ada yang tahu tartil itu apa? Dibaca dengan jelas. Gimana? Dibaca dengan jelas, betul sekali. Dibaca dengan jelas. Maksudnya, membaca Al-Quran, dibaca dengan jelas huruf-hurufnya. Makharijul hurufnya jelas. Bisa membedakan antara sa, sya, so. Jadi huruf itu biasanya, ketiga huruf itu biasanya dibaca sama. Padahal cara bacanya berbeda. Ada lagi yang mau menambahkan? Tartil itu yang bagaimana? Membaca sesuai tajwid. Membaca sesuai tajwid, betul sekali. Tajwid itu adalah tata cara membaca Al-Quran, hukum membaca Al-Quran. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hukum bacaan lam jalalah, ro, dan huruf ro, tafhim, dan tarqiq. Jadi anak-anak, sebagai motivasi hari ini ya, kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Karena Bu Resti mengambil salah satu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kurang lebih seperti ini, bahwa orang Islam, orang Muslim yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan ditempatkan atau dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat yang mulia dan taat. Mau nggak kalian berkumpul sama para malaikat yang mulia dan taat? Makanya kita harus semangat dalam belajar membaca Al-Quran. Yang sekarang mungkin masih grotal-gratul, nggak apa-apa, belum terlambat. Kita belajar bersama-sama, kita belajar lagi setiap hari diasah supaya nanti semuanya bacaan Al-Qurannya menjadi mahir dan kita nanti semuanya bisa dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat yang taat dan mulia. Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tentang hukum bacaan lam jalalah dan ro tafhim tarqiq, ini diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian semuanya bisa memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan hukum bacaan lam jalalah, ro, tafhim, dan tarqiq, sehingga nanti ketika kalian membaca Al-Quran itu bisa menerapkannya. Untuk alur pembelajarannya, jadi nanti setelah Bu Resti sedikit menerangkan, kemudian kalian menyimak video pembelajaran yang saya tampilkan nanti akan ada tugas kelompok. Kelompoknya sesuai kelompok kemarin aja ya. Nah, nanti akan ada tugas kelompok, kemudian kalian selesaikan dan nanti akan Bu Resti panggil secara acak perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan sini. Kemudian setelah itu nanti akan ada tes praktek baca Al-Quran satu persatu ke depan ya. Kemudian terakhir nanti akan ada tes tulis soal gitu. Baik anak-anak, hukum bacaan lam jalalah dan huruf ro, tafhim, dan tarqiq masih asing di telinga kalian istilah itu? Tidak. Sudah pernah mendapatkan materi itu ya? Di mana, Dok? Ngajian. Oke, yang lain sudah pernah? Sudah. Belum ya, ada yang belum. Yang sudah kita ulangi ya, biar lebih mantap lagi. Yang belum, biar tambah mengerti. Lam jalalah itu apa aja? Coba, Mbak Siva, lam jalalah itu apa?
Lupa. Lam jalalah itu lafat Allah kuwi lho, Cah. Lafat Allah. Allahumma. Allah itu namanya lam jalalah. Dan huruf ra, huruf ra pernah tahu semuanya? Tahu. Tafhim dan tarkik. Tafhim ini adalah bisa diartikan tebal. Jadi cara baca tebal. Tarkik ini artinya kebalikan dari tebal, tipis. Nah, semua huruf hijaiyah itu mempunyai cara baca yang berbeda-beda. Semuanya mempunyai satu cara baca. Misalkan nih, huruf sa, huruf sin, itu selamanya dibaca dengan satu cara yaitu tarkik. Apa tarkik? Apa tarkik, saya bantar? Tipis, betul. Selamanya akan dibaca tarkik. Berbeda dengan huruf sya, shin. Selamanya akan dibaca tafhim. Apa tafhim? Tebal. Tetapi untuk lam jalalah dan huruf ro ini berbeda. Mereka, khusus mereka, ini dibaca dengan dua cara. Dibaca dengan cara tafhim dan dibaca dengan cara tarkik. Tergantung kondisinya, tergantung sebabnya, tergantung alasannya. Kapan sih lam jalalah dan ro ini dibaca tafhim? Kapan mereka dibaca tarkik? Oke, sekarang kita perhatikan video pembelajaran berikut ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saya bisa mengupload video lagi tentang pembelajaran ilmu tajwid. Insya Allah pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum lafal Allah atau hukum lam jalalah. Teman-teman sekalian, lam jalalah adalah lam yang terdapat pada kata Allah dan juga kata Allahumma. Jadi pada kata Allah dan juga Allahumma. Teman-teman, mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lam jalalah bisa dibaca tafhim dan bisa dibaca tarkik. Dibaca tafhim, dibaca tebal ketika didahului harokat apa tadi? Fathah dan doma. Pinter. Dibaca tarkik atau tipis itu ketika didahului dengan harokat kasroh, jempol sekali. Tadi juga sempat dijelaskan, banyak sekali dari kita yang salah dalam melafadzkan kata Allah. Banyak kan? Subhanallah gitu kan? Ya. Itu sebenarnya salah apa benar tadi? Salah. Karena tidak ada huruf wawu dalam lafadz jalalah. Ya, benernya gimana, Bu? Kata di video tadi, kalau mulutnya monyong, berarti cara lafadznya masih salah. Allah itu salah. Yang benar gimana? Allah. Jadi menggemanya di sini, tebalnya itu di tenggorokan sini, bukan mulutnya yang melecur. Gitu ya? Nah, lafadz Allah kalau didahului harokat kasroh itu tidak lagi tebal. Contohnya misalkan billahi, bukan billahi loh ya. Bukan billahi, tapi billahi. Karena kasroh bertemu dengan lam jalalah, hukumnya menjadi tarkik apa tarhim? Him apa kik? Bentar. Oke, untuk selanjutnya adalah hukum bacaan ro, tafhim atau tarkik. Kalau barusan kan lam jalalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak? Jelas? Jelas. Bisa dipahami?
Oke, sebagaimana dengan lam jalalah tadi, huruf ro juga dibaca dengan dua cara. Cara tafkhim dan tarqiq. Kapan ro dibaca tafkhim atau tebal cah tadi? Ketika huruf ro berharokat fathah dan atau dhammah. Betul sekali. Kapan dibaca tarqiq? Ketika huruf ro berharokat kasroh. Bagaimana jika huruf ro itu berharokat sukun? Bagaimana ketika huruf ro dibaca sukun? Kapan dibaca tafkhim? Ketika didahului harokat tafkhim fathah atau dhammah. Huruf ro sukun kapan dibaca tarqiq? Ketika huruf ro sukun itu didahului harokat kasroh. Oke, dari sini ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah. Bagaimana sih cara baca ro tebal sama tipis itu Bu? Ini saya kasih contoh ya, kata kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, ada huruf ro yang dibaca mati itu sebelumnya ada harokat apa aja? Bar. Harokat apa? Fathah. Ini harusnya dibaca tafkhim apa tarqiq? Tafkhim. Contoh ro yang dibaca tarqiq. Fir'auna, bukan fir, tapi fir'auna. Karena sebelum ro sukun ada harokat apa? Kasroh, sehingga dibaca tar. Paham ya semuanya? Oke, sekarang kita coba lafadzkan bersama-sama surat yang sudah kalian baca bersama-sama waktu asesmen awal tadi. Oke, coba surat Ibrahim ayat 32. Bu Resti dulu ya, nanti kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja minas samarati rizqan. Oke. Di situ ada ro yang dibaca tebal, ada ro yang dibaca tipis. Untuk kata rizqan itu dibaca tebal apa tipis ya? Tipis. Oke, kita lanjut ya. Wasakhkhara lakumul fulka. Paham semuanya? Oke, good job. Untuk selanjutnya tugas kelompok. Saya akan bagikan LKPD. Ini nanti ada tiga surat ya. Nanti kalian cari, identifikasikan, dipotong-potong mana yang termasuk ro tafkhim, mana yang termasuk ro tarqiq, mana yang termasuk lam jalalah tafkhim, mana yang termasuk lam jalalah tarqiq. Hukum bacaannya ditentukan, kemudian sebabnya apa? Kenapa kok potongan ayat ini termasuk bacaan lam jalalah tafkhim misalkan? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD ya masing-masing kelompok? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit.
Oke, sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke, yang maju pertama dari kelompok 1, coba presentasikan hasilnya. Siapa ya? Jreng. Ini semua harus bisa loh. Sela. Ayo Sela. Di sini aja. Ada sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Surat apa? Surat Ibrahim ayat 32. Oke, surat Ibrahim ayat 32. Lafat apa dahulu? Potongan kalimat yang mana? Sela. Lafaz Allah. Oh ini Allah. Perhatikan teman-teman. Lafat Allah, hukum bacaannya apa? Tafhim. Tafhim. Kenapa kok tafhim? Karena didahului dengan harokat fathah. Oke, didahului harokat fathah. Cara bacanya tebal. Tafhim. Allah. Ingat, jangan melongo mulutnya ya. Sambil meringis tetap bisa menebalkan lafat Allah. Allah. Lanjut. Wal ardo. Lafat wal ardo. Hukum bacaannya? Tafhim. Tafhim. Kenapa tafhim? Karena didahului dengan Didahului harokat fathah pada huruf alif ini. Lanjut. rizqallakum. Rizqallakum. Oke ini. Rizqallakum. Hukum bacaannya apa? Tafhim. Tarkik. Kenapa tarkik? Karena didahului dengan harokat kasrah. Karena didahului harokat kasroh. Sehingga dibaca tarkik. Tarkik itu tebal apa tipis ya? Tipis. Oke. Ada lagi? Anhar. Nah. Tafhim apa tarkik? Tafhim. Tafhim. Kenapa tafhim? Karena didahului dengan harokat kasrah. Betul sekali. Terima kasih Sela dan kelompok 1. Kita berikan tepukan yang meriah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Baik anak-anak, semuanya sudah menyelesaikan presentasi hari ini. Masing-masing kelompok untuk selanjutnya kalian akan tes praktek membaca salah satu surat yang di dalamnya ada kandungan lam jalalah dan hukum bacaan lam jalalah dan ro tafhim tarkik. Tadi di awal asesmen, di asesmen awal itu kalian sudah membaca surat Ibrahim ayat 32 masih banyak yang salah. Coba setelah pembelajaran ini tadi, setelah kalian paham, kalian coba terapkan di praktek kali ini ya. Saya panggil satu persatu. Sivana dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semuanya. Ada yang belum maju tadi? Sudah semuanya ya? Oke, untuk selanjutnya yang terakhir ini ada tes tulis pilihan ganda 20 soal, kemudian isinya 5. Saya kasih waktu 15 menit cukup? Cukup ya. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan, waktunya tinggal 2 menit lagi. Anggi sudah?
Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ambil kesimpulan bersama-sama ya. Coba, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Hukum bacaan, lam jalalah, dan huruf ro, tafhim, dan tarkik. Oke. Lam jalalah dan ro tadi bisa dibaca berapa cara? 2 cara. Tafhim dan tarkik. Tafhim dibaca tebal, tarkik dibaca tipis. Kapan mereka dibaca tebal? Ketika didahului harokat fathah dan dhamma. Kapan dibaca tarkik? Ketika didahului harokat kasroh. Oke, luar biasa. Terima kasih semuanya. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Ada yang tidak paham? Tidak. Ada yang masih kurang paham? Tidak. Semua jelas ya? Semua bisa menerapkan hukum bacaan lam jalalah, ro, tafhim, dan tarkik, insya Allah. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Silahkan Mas Satria. Tempat duduk siap gerak, doa mulai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.